Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kita bisa menikmati hidup dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat Allah itu kita bersyukur dalam bentuk mengabdi kepadanya. Mudah-mudahan pengabdian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan tentu siapa saja yang terus tegak melaksanakan dinul Islam hingga hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, hari ini kita membahas masalah bab fikih dalam materi sampai kepada mubtilatis shalah, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu banyak sekali, dan para ulama, terutama imam yang 4, tidak sepakat akan jumlahnya. Tapi barangkali bisa diterangkan hal-hal yang bisa diterangkan dan masuk dalam kesepakatan ulama. Pembatal sholat diterangkan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa-apa yang membatalkan toharo. Kita tahu toharo sebagai syarat sholat, termasuk bersuci. Apabila toharonya batal, artinya toharonya tidak sah. Apakah batal karena sesuatu yang keluar dari dua jalan, atau hal-hal yang lain di tengah sholat? Karena ini berbicara tentang yang membatalkan sholat. Misalnya di tengah sholat tiba-tiba buang angin, itu batal toharonya, otomatis batal sholatnya. Jadi apa yang membatalkan toharo, itulah yang membatalkan sholat. Karena toharo adalah syarat sahnya sholat. Bila toharo batal, maka sholatnya pun batal. Nah, kita sudah tahu
apa-apa yang membatalkan taharah. Yang kedua, tertawa dengan mengeluarkan suara. Tertawa sampai mengeluarkan suara. Kalau tertawanya itu hanyalah seorang lagi sholat misalnya, tersenyum tapi tidak keluar suaranya, tidak membatalkan sholat. Entah ada apa, dia tersenyum, apa melihat seseorang atau teringat sesuatu, itu tidak membatalkan. Tapi tertawa yang terbahak-bahak, mengeluarkan suara, itu batal sholat berdasarkan ijma' ulama. Mengapa? Karena tertawa terbahak-bahak seperti perkataan, bahkan lebih berat. Dan karena perbuatan tersebut mengandung peremehan dan main-main yang bertentangan dengan makna sholat, maksud sholat. Nah, sedangkan tersenyum tanpa mengeluarkan suara, maka tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja yang selain kemaslahatan sholat. Nah, kemaslahatan sholat ini perlu kita terangkan. Nah, seorang berbicara itu membatalkan sholat sampai kalimatnya, kalimat yang bisa dimengerti oleh yang berbicara atau orang yang mendengarnya. Misalnya teriak "ah" gitu, itu batal sholat. Apalagi sampai "aduh" gitu, itu batal sholatnya. Apalagi berbicara dengan kalimat yang lain, yang lebih besar, lebih banyak daripada kalimat "ah". Nah, misalnya seseorang lagi sholat, entah dari mana ada sesuatu yang menyakitkan dia. Lagi sholat, dia merasa terkena sesuatu membuat sakit, itu "aduh", itu batal. Atau "ah", itu batal. Dalam mazhab Syafi'i batal sholatnya, karena itu kalimat yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Berdasarkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kunna natakallamu fi shalah yukallimu rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah hatta najat wa qumu lillahi qanitun wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Dulu kami berbicara di waktu sholat. Salah seorang dari kami berbicara dengan temannya yang berada di sampingnya dalam sholat. Dulu, awal-awal. Sampai Allah menurunkan firman-Nya,
wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah dalam salat kalian dengan khusyuk. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Muttafaqun alaih. Nah, sekarang kalau orang berbicara karena lupa atau tidak tahu, ada tuh anekdot ada yang berbisik bilang orang, lagi sholat nggak boleh bicara. Dia ngomongnya begitu, lagi sholat nggak boleh berbicara, padahal dia lagi sholat juga. Ditimpalin sama temennya. Jadi semuanya pada berbicara. Nah, itu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, bagaimana? Bagaimana yang berbicara dengan tidak sengaja? Seseorang barangkali merasakan seperti tadi sakit, aduh gitu, karena dia lupa atau sengaja. Bagi mazhab Syafi'i itu batal, tapi bagi mazhab yang lain mungkin tidak batal, karena terpaksa atau sengaja, refleks ya. Tapi berbicara ini sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang yang lupa sekalipun. Dia lupa, maka mengambil kehati-hatian. Berbicara karena lupa juga batal dalam mazhab Syafi'i. Masa orang lagi sholat lupa kalau dia lagi sholat, ya batal. Baik, yang ketiga, nah ini yang membuat banyak aturan-aturan Islam yang mendapat serangan dari pihak Barat, terutama dalam masalah ini, yaitu apabila wanita dewasa lewat di depan orang yang lagi sholat. Jadi kalau wanita lewat di depan orang yang sedang sholat, maka batal sholatnya. Nah, ini kan dikritisi oleh pihak emansipasi wanita. Ini bagaimana wanita dewasa? Nah, disamakan dengan keledai, anjing hitam berdasarkan satu hadis. Sabda Nabi SAW, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yastaruhu. Idza kana baina yadayhi mislu akhiratul rahil. Fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhiratin rahil fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal qalbul aswad." Yang artinya bila salah seorang di antara kalian berdiri sholat, maka sesungguhnya dia telah membuat sutroh penghalang bagi dirinya bila di depannya ada sesuatu seukuran sandaran pelana unta. Maka nih jamaah yang belum tahu, kalau sholat sebaiknya kita menghadap tembok atau tiang. Kalau tidak, pakai sutroh. Sutroh itu pembatas orang sholat, pembatas orang yang sholat. Bagaimana sutroh itu?
Sutra itu ada yang berpendapat seukuran pelana kuda. Jadi pelana kalau dilepaskan dari kuda, diletakkan di tanah, ya segitulah tingginya. Orang lain sekarang berpendapat dibuat sutra. Tetapi pendapat yang lain ada banget, kalau sutra itu apapun yang dijadikan sebagai tanda itu termasuk sejadah. Sejadah taruh di depan itu udah sutra. Tapi pendapat ini tidak kuat. Yang kuat adalah dalam hadis seukuran dengan akhiratil rohli, pelana kuda yang apabila dilepas dari kuda diletakkan di tanah, itulah setinggi itu. Ya kira-kira seginilah. Nah, sutra. Nah, tapi dalam hadisnya ini ada yang mengartikan itu, Rasulullah kan mengatakan, Rasulullah kalau sholat memakai sutra kalau tidak di depan dinding. Beliau memakai sutra. Sutranya itu diambil seukuran seperti pelana kuda. Nah, tapi orang lain ada mengatakan Rasulullah kalau sholat pakai jas. Itu ada. Maka di kalangan tertentu pakai jas merupakan sunnah. Enggak, yang sebenarnya sutroh itu, sutroh. Nah, seukuran ini itu, nah jadi dia penghalang antara orang, misalnya sholat begini, orang yang lewat sudah enggak ada masalah. Tapi kalau tidak pakai sutro dan tidak pakai penghalang, apa dinding atau tembok, maka orang sholat itu jadi area dia. Misalnya sholat di belakang nggak ada sutronya, itu sepanjang dia sholat itu jadi dia penghalang yang lewat. Makanya kita mau lewat gimana nih, ada lagi sholat, maka yang sholat di sini banyak masih ada ya yang sholat di tengah-tengah tidak mengenakan sutra. Maka orang yang lewat kan mesti menghindari area depan sholat dia. Nah, tapi kalau pakai sutra udah bebas. Nah, kata Nabi SAW, orang yang sholat tidak menggunakan sutra batal apabila yang lewat itu wanita dewasa, keledai dan anjing hitam. Kalau kita lewat di depan orang sholat nggak pakai sutra, ya nggak batal, tapi masalah. Kata Nabi dalam hadis lain, lebih baik berdiri ya sekian tahun daripada melewati orang sholat. Nah, melewati orang sholat jadi nggak pakai sutra. Nah, bagaimana kita mensikapi bahwa wanita dewasa bisa membatalkan sholat? Ya, kalau di sini barangkali tidak ada wanita kalau sholat, karena wanita di belakang. Tapi kalau dari sholat yang bercampur, misalnya saat Idul Fitri kan banyak itu, mungkin saja. Nah, tapi dalam keterangan ini bahwa wanita dewasa bisa membatalkan sholat
orang yang tidak pakai sutra sebagaimana keledai dan anjing. Maka jamaah yang berbahagia, sholatlah menghadap dinding atau sholat menghadap tembok atau pakai sutra. Pelana unta atau akhratu rohli adalah alat yang digunakan untuk menunggang yang diletakkan di atas punggung unta dan bentuknya seperti pelana kuda. Ukuran tempat sandaran pelana setinggi hasta. Ukuran inilah yang cukup untuk sutra atau penghalang sholat. Sahasta seberapa hasta? Hasta. Yang sahih adalah setinggi pelana kuda yang diletakkan di lantai. Nah, kenapa wanita dewasa jadi batal apabila orang sholat tidak mengenakan sutra? Kenapa? Wallahu alam, ini adalah syariat. Syariat dari Nabi, udah dibilang batal ya batal. Sebagaimana keledai atau anjing hitam. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak disebut. Batal. Ya. Jadi diperhatikan ya, yang sholat di sini atau di tempat lain menggunakan sutra atau menghadap dinding atau menghadap tiang. Nah, kadang-kadang orang yang belum tahu dindingnya ada di situ, tapi dia di sebelah dinding sehingga sutranya tidak ada. Nah, karena tidak tahu, sebaiknya kita memberitahu. Nah, sutra ada banyak. Kalau orang lagi sholat nggak pakai sutra, sebaiknya kita ambilkan sutranya, taruh di depan itu, menolong orang supaya tidak berbuat yang salah. Baik, kita tolong saja, kita ambilkan sutra, taruh depannya, supaya orang lain bisa bebas bergerak. Yang kelima, yang membatalkan sholat, yang kelima adalah membuka aurat dengan sengaja berdasarkan keterangan pada syarat sah sholat. Kita sudah bahas, bagi laki-laki tutup aurat saat dari pusar sampai ke lutut, itu yang lebih sahih. Nah, kalau dia membuka dengan sengaja, maka batal sholatnya. Dengan sengaja ya. Kadang-kadang gini, wanita kan sholat, seluruh tubuhnya adalah aurat. Kalau tidak disengaja tidak batal. Yang batal itu yang menyengaja melepaskan pakaiannya sehingga auratnya terbuka. Kalau wanita yang auratnya terbuka dengan tidak sengaja, misalnya hanya sebatas kaki, itu tidak membatalkan. Yang keenam, membelakangi kiblat, karena menghadapnya adalah syarat sah sholat. Membelakangi kiblat. Nah,
kalau tidak sengaja sehingga dia sholat membelakangi kiblat. Ketika sudah selesai, kemudian diberitahu, tadi kamu sholatnya membelakangi kiblat. Misalnya kita bertamu ke rumah teman kita, kan kadang-kadang arah kiblat itu kita bingung. Kita sholatnya nggak tanya-tanya dulu sama penghuni rumah. Kita sholatnya yakin kiblatnya menghadap sini misalnya. Belum ada HP, belum ada kompas. Nah setelah selesai, tuan rumahnya bilang, loh kamu sholat menghadap ke belakang, membelakang kiblat, apakah perlu diulangi? Tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi. Karena itu menghadap kiblat adalah ijtihad. Dia sudah berusaha beristihad, ini mungkin menghadap mari. Pada akhirnya salah, ya tidak perlu diulangi. Nah, jadi menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat bagi yang mampu. Bila membelakangi kiblat, sudah tahu kiblatnya arahnya mana, dia sholat menghadap ke belakang, maka batal sholatnya, tidak sah. Yang ketujuh, adanya najis pada diri orang yang sholat, sementara dia mengetahui dan menyadarinya, namun tidak menghilangkannya. Ini barangkali bukan kita ya, orang-orang yang lain. Dia tahu najis, bukan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu masih perselisihan. Ini ada najis nih, celana saya atau sarung saya, apa enggak ya? Nah, yang yakin, ini yakin najis, yakin bernajis, kemudian dia sholat dengan pakaian atau dengan badan yang ada najisnya, maka itu batal. Karena syarat sahnya sholat adalah toharoh, suci dari najis. Yang ke-8, meninggalkan salah satu rukun sholat atau salah satu syaratnya secara sengaja tanpa udzur. Meninggalkan rukun sholat apa? Berdiri, ruku, sujud. Kalau meninggalkan salah satu dari rukun sholat itu, maka batal sholatnya. Yang ke-9, nah ini yang ke-9, banyak persoalan kita. Banyak bergerak yang bukan termasuk perbuatan sholat selain alasan darurat. Nah, banyak bergerak yang bukan urusan sholat, bukan karena darurat. Kalau garuk kepala, darurat bukan? Darurat bukan? Kalau gatal termasuk darurat. Kalau tidak digaruk, menjadikan pikiran, aduh gatal banget. Termasuk ya, lagi sholat begini, nggak darurat ini kan, nggak darurat, sering bergerak. Bagi mazhab Syafi'i yang alasannya bergerak tanpa darurat dalam satu posisi rukun,
bergerak 3 kali batal sholat. Misalnya dari berdiri, betulin kancing gitu ya, 1 kali, dilihat tweetnya sampai 3 kali itu batal sholatnya bagi mazhab Syafi'i. Karena ngapain orang sholat begitu? Tadi kata Allah kan waqumu lillahi qanitin, berdirilah menghadap Allah dengan khusyuk. Ini itu batal. Dia tidak lagi mengindahkan dan masuk ke kategori meremehkan sholat, meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sholat diperintahkan untuk khusyuk. Dalam satu posisi bergerak 3 kali yang tidak ada daruratnya itu batal. Kalau bergerak yang ada urusannya, misalnya gatel ya, bagi mazhab Syafi'iyah 3 kali digaruk termasuk makruh, sekalipun itu darurat dalam satu posisi rukun. Nah, dalam mazhab Syafi'i boleh karena alasannya darurat tadi. Kalau kurang dari 3 atau dalam posisi satu rukun, lebih dari 3-nya dari posisi berbeda. Misalnya ketika berdiri 1 kali, ketika ruku 1 kali. Itu kan lain, berdiri sama rukun beda posisi rukunnya. Nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau dalam satu rukun 3 kali menggaruk itu termasuk makruh bagi mazhab Syafi'i. Kalau tidak darurat, nah itu batal. Orang yang bergerak lebih 3 kali dalam posisi satu rukun. Jadi banyak bergerak yang bukan termasuk perbuatan sholat untuk selain alasan darurat, seperti makan dan minum dengan sengaja. Ya memang makan dan minum udah membatalkan sholat. Ya, kita lanjutkan sedikit. Yang ke-10, bersandar tanpa alasan karena berdiri merupakan syarat sahnya sholat. Tanpa alasan ya. Kalau alasannya sholatnya lama gimana? Sehingga makmumnya kecapean, mesti ditopang dengan sandaran dalam sholat sunat tarawih misalnya. Itu tidak apa-apa, karena banyak sahabat menyandarkan badannya ke tiang atau mengingkatkan badannya dengan sarung, dengan apa, dalam sholat tarawih yang panjang sholatnya. Tapi dalam sholat fardu, sholat wajib, seseorang tanpa alasan menyandarkan. Kebetulan di sampingnya ada tembok, sandaran begitu, itu batal sholatnya karena berdiri syaratnya sholat, syarat sahnya sholat. Yang 11, menambah rukun perbuatan secara sengaja, seperti menambah ruku dan sujud secara sengaja ya. Orang sudah ruku lagi, katanya biar tambah banyak pahalanya. Salah, nggak benar itu. Karena rukun itu tatanan sholat, sehingga apabila ditambah
otomatis membatalkan sholat. Ke-12, mendahulukan sebagian rukun atas sebagian yang lain. Mendahulukan rukun yang satu atas yang lain. Bagaimana rukun itu? Misalnya berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Nah, dia sebelum dari berdiri baca surat, kemudian sujud. Dia tidak urut. Itu membatalkan sholat. Kalau mendahulukan itu, misalnya dia lagi berdiri baca surat, tiba-tiba dia sujud tanpa sebab, kemudian dia ingat, oh salah, dia dari awal, dari sujud balik lagi berdiri kemudian ruku. Nah itu nggak apa-apa. Kalau diteruskan batal. Karena begini, sholat yang sudah diniatkan tidak bisa dibatalkan kecuali oleh hal-hal yang membatalkannya. Allahu Akbar. Kalau rukunnya tertinggal, rokaat ini tidak dianggap rokaat, tidak boleh membatalkan. Sementara orang lain ya kita menganggap gampang dibatal aja, batalin aja, diulang lagi. Ya, itu nggak boleh itu. Karena ketika sudah membuka dengan niat itu sholat harus benar-benar sesuai dengan yang diperintahkan. Apabila seseorang ini kacau nih, saya batalkan, enggak boleh itu. Ketika sudah berniat. Nah, ini termasuk poin ke-15 ya. Sama, membatalkan niat disebabkan ragu-ragu untuk membatalkan sholat. Allahu Akbar. Sudah masuk, tapi dia batal lagi. Mulai Allah Akbar. Itu tidak boleh, batal sholatnya. Tidak boleh sholat yang sudah dibuka dengan niat disengaja dibatalkan. Tidak boleh. Termasuk orang yang salam sebelum waktunya. Sebelum waktunya gimana? Belum membaca bacaan rukun sholat, seperti at-tahiyatu rukun sholat dari bacaan. Dia baru itu sudah salam, itu batal sholat, karena sholatnya belum diselesaikan. Salam sebelum waktunya dengan sengaja, maka batal. Yang ke-14, mengubah makna bacaan secara sengaja. Misalnya membaca bacaan yang rukun, bacaan Al-Fatihah, karena itu rukun. Bagaimana bacaan-bacaan yang lain? Dalam mazhab Syafi'i yang rukun qauli ada 6. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, ucapan amin, at-tahiyat, kelima sholawat atas Nabi, keenam ucapan amin.
Kalau ditambah yang lain, nambah bacaannya yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, yang Nabi praktekkan, maka batal sholatnya. Al-Fatihah sudah pasti. Terus apa lagi? Bacaan amin. At-tahiyat bervariasi banyak bacaannya. Yang penting ada sandarannya dari Nabi. Sholawat. Nah, sholawat membaca Sayyidina di dalam sholawat. Allahumma sholli ala nabina Muhammad. Orang menambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apakah membatalkan sholat? Nah, ini bukan menambahkan, tetapi orang menambahkannya rasa kecintaannya, enggak termasuk mengada-ngada. Tetapi dalam sholat yang sesuai dengan Nabi itu tidak dibenarkan. Ya. Tidak kita katakan orang yang menambahkan Sayyidina sebagai batal sholatnya, tetapi kita tidak menambahkan karena Nabi tidak mencontohkan. Ya, bukan berarti menambahkan orang-orang yang menambah Sayyidina, karena itu bentuk penghormatan. Bagi mazhab Syafi'i itu penghormatan yang tidak benar. Di dalam sholat tidak boleh kita menambah-nambah, karena itu bacaan sholat rukun di dalam sholat. Sementara sepakat para ulama tidak boleh menambah-nambahkan dalam bacaan yang rukun, yaitu takbiratul ihram, al-fatihah, ucapan amin, kemudian at-tahiyat, kemudian sholawat, dan terakhir ucapan amin. Jamaah yang berbahagia, demikianlah ada 15 perkara yang membatalkan sholat. Dalam tinjauan fikih yang lain mungkin bertambah banyak atau mungkin kurang. Nah, ini berpulang kepada keluasan pembahasannya. Kita mencukupkan sampai di sini. Ada 15 hal-hal yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan merangkum semuanya. Besok nanti kita akan bahas hal-hal yang makruh di dalam sholat. Tidak membatalkan tapi sampai makruh. Makruh bukan berarti kita juga bebas melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.